Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk memenuhi salah satu panggilan Allah. Dan seperti itulah kita ketahui bahwa ada 3 panggilan Allah. Yang pertama ketika Kang Nandang tadi melantunkan azannya, maka buru-buru kita segera mendatangi masjid. Yang kedua adalah haji dan umrah ketika kita mampu. Dan yang ketiga adalah panggilan kematian. Oleh karena itu sebelum panggilan ketiga ini, mari kita puas-puaskan untuk melaksanakan yang poin pertama pun juga poin kedua. Banyak orang senantiasa berkata, kami telah bersyukur kepada Rob kami yang kami sembah, tetapi cara bersyukurnya salah dan bahkan menambah dosa dan kemaksiatan. Salah satu permasalahannya adalah karena tidak mempunyai ilmu. Maka Imam Syafi'i berkata, man arada fid dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa saja yang ingin sukses dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilm itu fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, karena ilmu tadi, inilah yang harus kita pahami. Bersyukur itu penting, namun jauh lebih penting bersyukur itu harus dengan ilmu. Jamaah salat subuh rahimakumullah, surga, apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita harapkan, itu identik dengan ilmu. Sebagaimana ikan identik dengan airnya. Jika manusia menjauh dari ilmu, maka seperti ikan yang dijauhkan dari airnya. Artinya apa? Mati. Siapapun manusia yang menjauhkan dirinya dari ilmu, maka dipastikan tidak akan selamat kelak, bisa di dunia dan pasti di akhirat. Kalau ilmu di dunia, ilmu-ilmu yang sifatnya untuk kehidupan dunia, tapi kita harus ingat bahwa watazawatu, banyak-banyak berbekalah, dan bekal yang baik adalah takwa. Ketika kita memudahkan perkara-perkara yang sifatnya hasanah kepada kita, contoh pada pagi ini kita dipermudah oleh Allah untuk mendatangi salah satu Baitullahnya ini. Kemudian setelah kita mengikuti
jamaah, sholat subuh berjamaah yang diimami oleh Al-Mukarram Dr. Insinyur Narmodo MAG, kita lanjutkan dengan tholabul ilm. Dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pundi-pundi pahala kita yang nanti, yang kelak di akhirat akan ditanyakan, waktumu untuk apa? Bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, selawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminin yang istiqomah hingga di akhir zaman. Dan termasuk diri kita yang berada di masjid ini, semoga Allah merahmati kita. Amin Allahumma amin. Jamaah pecinta ilmu syar'i, sebuah kebahagiaan bagi kita bisa bersua kembali pada kesempatan ini di dalam rangka meningkatkan iman dan takwa. Kemudian, dan pada saat ini kita berada di tanggal 30 Syawal atau tanggal 20 Mei 2023. Saat ini kita bersua di dalam satu jengkal tanah yang Allah ridhoi dan Allah cintai dalam rangka menyambut momen tahunan yang istimewa, momen tahunan yang sangat spesial. Namun masih belum mendapatkan perhatian dari kita. Momen ini banyak di antara kita yang belum memperhatikan momen ini. Kalau sekarang tanggal 30 Syawal, insya Allah besok adalah tanggal 1 Dzulqa'dah. Bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, bulan ini banyak orang yang tidak melirik ke bulan Dzulqa'dah ini. Dianggap bulan Dzulqa'dah dan yang lainnya itu bulan-bulan biasa. Dan seperti kita ketahui bahwa banyak peluang beramal soleh dengan menambah pundi-pundi pahala di sisi Allah Ta'ala dibandingkan dengan bulan Hijriah yang lainnya. Dan di bulan ini akan mengisi hari kita 1 bulan ke depan. Jamaah, salah satu keutamaan bulan Dzulqa'dah, salah satunya adalah ada 4 bulan haram, bulan haram, bulan mulia. Yang nomor 1 adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan setelah itu Rajab. Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat 36, iddat tasyhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan pada sisi Allah itu ada 12 bulan.
Di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang spesial. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala taslimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3197, Abu Bakar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wal Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar." Mudhar itu artinya berani atau cerdas. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada yang bertanya, Dek Hadi, manggilnya Dek, apakah Ramadan itu bukan bulan yang mulia? Saya jawab, Bapak, Ramadan tetap bulan mulia. Hanya konteksnya bukan di surat 9 ayat 36 atau 36, tapi di Al-Baqarah ayat 183 dan 185. Kita berbicara bulan selain bulan Ramadan, dan ini membuka pemahaman baru kita bahwa bulan mulia ini di indallahis sisna asyara syahron, yang di 12 bulan itu ada namanya minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. Bapak-bapak yang Allah rahmati, ibu-ibu yang Allah cintai, lalu apa the next question? Pertanyaan selanjutnya, kalau bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang mulia, ini menunjukkan bahwa menurut Imam Ibnu Abbas, pahalanya berbeda, dilipat gandakan. Jadi pahalanya berbeda. Kenapa? Setiap amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan amal soleh. Yang kedua, pahalanya lebih tinggi. Setiap puasa kita, infak kita, sedekah kita, termasuk qobliyah subuh kita tadi, Bapak, kalau di surat Al-Baqarah ayat 261, Bapak-bapak infak 1.000 rupiah, maka Bapak akan diganti oleh Allah 700 kali lipat. Hitung-hitungan matematika asalnya yang sekitar 700.000. Ketika Bapak lakukan ini di bulan besok itu, mulai besok itu selama 4 bulan haram, maka itu akan dikalikan 2, dilipat gandakan, yaitu berapa? Jadi 1,4 juta. Masya Allah. Ini ternyata. Begitu juga dengan apa? Thalabul ilm kita. Besok tanggal 1, insya Allah hari Ahad, kalau nggak salah Kiai Haji Yayat Setiawan. Kalau jadi, tapi kalau nggak jadi tentu muridnya. Bapak tahu muridnya Kiai Haji Yayat Setiawan? Ada yang tahu? Ustadz Miftah Abdillah. Jadi pahalanya lebih tinggi ketika kita melakukan apapun juga ibadah kita di bulan mulai besok tuh. Makanya kesempatan lebih Bapak. Ada di antara kawan-kawan kita yang tidak bisa menikmati Dzulqa'dah pada tahun ini. Maka kesempatan ini mari kita lakukan itu. Kemudian pahalanya sangat berbeda ketika kita berakhlak mulia, birrul walidain, ringan tangan, membantu saudara,
teman-teman dan tetangga kita di bulan ini. Yang keempat, pahalanya lebih besar. Semua amal soleh yang kita kerjakan di Arba'atul Hurum ini, Allahu Akbar, akan pahalanya akan dilebih besarkan oleh Allah. Maka jangan sampai momen-momen spesial ini kita tidak lakukan. Nah, maka dikatakan bulan ini adalah bulan istimewa. Satu lagi, bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa tanpa disadari oleh sebagian pihak. Sebagian pihak. Betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya thalabul ilm yang mengkaji qala Allah qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, agar kita tahu, agar kita bisa memaksimalkan dan agar kita bisa mengejar ketinggalan. Kenapa saya bilang demikian? Karena beberapa tahun lalu saya nggak tahu. Setelah jadi marbot di masjid ini, Masya Allah, banyak ilmu yang saya serap. Ya dari Ustadz Mewah ya, juga para murabi kita, Dr. Daud Rashid, Kiai Hayat Setiawan, banyak. Baru tahu ternyata bulan mulia setelah Ramadan itu ada 4 dan pahalanya seperti itu. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, antum jangan macam-macam di bulan ini. Sekali antum matanya jelalatan tidak istighfar, maka 2 kali lipat pula dosanya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nah, apalagi di masa lalu, di antara kita ini bisa jadi kita berlumuran dengan dosa. Bahkan Allah tegaskan itu di surat 3 Ali Imran ayat 133 dan yang sering dibacakan oleh badal imam kita Akhi Nandang. Allah ingatkan, wasari'u ila bimaghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin ardu samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya selangit, yang luasnya langit dan seluas langit dan bumi. Ketika apa? Ketika dulu kita masih jahil, ketika dulu kita masih bodoh, ketika dulu tidak mau belajar agama. Now, for now, saat ini kita tahu bahwa besok adalah bulan Arba'atul Hurum, 4 bulan mulia. Jamaah, inilah bulan Dzulqa'dah ini, inilah bulan yang sebagian manusia lalai. Syahrun yaghfulun nas. Maksudnya apa? Ketika kita beribadah di waktu yang dilalaikan manusia itu, Masya Allah, Rasulullah SAW memberikan bonus. Dasarnya mana? Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, al ibadu fil haraj kahijratin ilayah. Ibadah ketika al haraj seperti kamu berhijrah kepadaku. Rasulullah bersabda, zaman dulu Rasulullah itu berjalan kaki bersama sahabat itu untuk hijrah ke Madinah itu sekitar 450 kilo. Ini sekarang kita dengan melakukan ini saja kita seperti bisa berhijrah kepada Rasulullah SAW. Haraj berarti fitnah atau bermakna waktu yang dilalaikan. Orang lupa ibadah jika kita beribadah di waktu itu seperti mendulang begitu banyak pahalanya. Contohnya apa? Ketika kita melakukan di bulan Dzulqa'dah ini ada puasa sunnah.
ada Senin dan Kamis, ada Ayyamul Bid. Ketika kita melakukan itu, Masya Allah, seperti hijrah kepada Rasul. Juga ketika kita apa? Ya alhamdulillah sampai sekarang ini Ustaz Miftah masih mengajarin kita. Tambah sekarang Bulughul Maram, lalu Riyadhus Shalihin, lalu Nasiul Ibad, tafsir, tahsin maksud saya, dan banyak lagi. Dan itu Bapak, beda dengan bulan Syawal sekarang ini. Bapak-bapak ikut besok hari Ahad itu mendengarkan ceramah dari Pak Kiai atau Ustaz Miftah Abdullah, beda pahalanya. Apakah kita tidak ingin kesempatan? Mari kita bondong-bondong, mari kita antusias untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena apapun juga yang kita utamakan apa? Ridho Allah. Kalau Allah ridho, insya Allah kesananya aman. Bahkan di surat, ada satu surat yang mengatakan bahwa wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Akhir-akhir surat 2 ayat 261. Allah menggandakan, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Jadi banyak banget. Besok itu mulai besok, puasa kita, sholat jamaah kita, sholat sunnah kita, bacaan Al-Quran kita, infak kita, birrul walidain kita, sopan santun kita, apa saja yang sifatnya kebaikan, itu kesempatan. Masya Allah, baru saya tahu beberapa tahun ini saja. Sebelumnya jahil saya, bodoh. Nah, kesimpulannya apa? Bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, kesimpulannya bahwa di surat 9 ayat 36 ini Allah tegaskan ada minha arba'atul hurum, 4 bulan mulia, 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian Ramadan itu juga bulan mulia. Tapi sekali lagi konteksnya yang kita bahas bukan di surat 936, tapi surat kalau Ramadan di surat 2 ayat 183 dan 185. Di bulan Dzulqa'dah ini pahalanya lebih tinggi, dilipat gandakan. Menurut Imam Ibnu Abbas, setiap puasa kita, infak kita, sedekah kita, Allah akan 2 kali lipatkan. Kemudian pahalanya sangat berbeda ketika kita berakhlak mulia, birrul walidain, ringan tangan membantu saudara, teman-teman kita. Pahalanya lebih besar semua amal soleh yang kita kerjakan di bulan Arba'atul Hurum. Allahu Akbar. Dan selanjutnya yang terakhir adalah bahwa di bulan Dzulqa'dah ini banyak orang lalai, yaitu seperti yang Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadis riwayat Muslim, al ibadu fil haraj kahijratin ilayya. Maka selain dapat pahala bonus dan berhijrah ke Rasulullah SAW, Allah tegaskan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Bapak, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Mari kita selalu ingat akan nasihat uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man husni Islam, di antara kebaikan Islam seseorang
Al-mar'i tarku ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2317. Mari kita tinggalkan yang tidak bermanfaat, karena di surat Luqman ayat 34 Allah tegaskan wa ma tadri bi ardin tamut, dan tidak satu pun manusia tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Jadi oleh karena kita tidak tahu, maka kita mesti mempersiapkan, termasuk awal besok itu mulai bulan Dzulqa'dah. Dan mari kita pahami bahwa kematian seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau bapak-bapak habis sholat langsung baca Al-Quran, biasanya itu matinya biasanya seperti itu. Bukan biasanya, kita lihat apa sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, yub'atsu kullu 'abdi 'ala ma mata 'alaiha. Setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Imam Al-Hafiz Zainuddin Abdurrahman Al-Munawi rahimahullah berkata, maksudnya adalah ia mati karena sesuai dengan kebiasaannya dan dibangkitkan sesuai itu. Artinya apa? Kalau kita lagi mendengarkan tolak beli, mendengarkan khutbah semacam ini, kita mati, insya Allah dibangkitkannya dalam kondisi seperti itu juga. Dan semua itu sangat bergantung daripada kita sendiri. Maka yang paling utama adalah ini adalah untuk hamba yang dhaif ini, hamba yang al-fakir ilm ini. Dan insya Allah bulan Dzulqa'dah mulai besok. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu birabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.